Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Happy Purnawah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tense, 16 tentang bentuk waktu. Tetapi untuk pembahasan hari ini kita hanya akan membahas dua tense saja ya teman-teman. Ya, dua tense ini sangat berguna di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, simple present tense. Yang kedua, future perfect continuous tense. Nah, first kita akan membahas tentang simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan, fakta umum, dan kejadian yang berulang. Contohnya, I eat breakfast every morning. Kemudian, my mother cook every day. Nah, simple present tense ini membantu kita menyampaikan aktivitas sehari-hari dan kenyataannya selalu benar. After that, kita akan melanjutkan dengan future perfect continuous tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang akan sudah berlangsung selama periode waktu tertentu di masa depan. Misalnya, by the next month, I will have been working here for 5 years. Tense ini membantu kita untuk mengungkapkan durasi dari suatu tindakan yang akan sudah terjadi sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Nah, pastikan kamu perhatikan dengan seksama setiap penjelasan dan contoh yang aku berikan. Jangan lupa siapkan catatanmu dan jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Selamat belajar dan semoga materi ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu. Nah, materi yang pertama itu adalah simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Nah, jadi friends, simple present tense itu digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan, peristiwa atau kejadian yang terjadi hari ini atau perbuatan yang terjadi saat ini. Nah, atau juga perbuatan kejadian yang berulang-ulang kali terjadi dan merupakan suatu kebiasaan sehari-hari. Nah, apa sih rumus atau formula dari simple present tense itu? Nah, jadi rumus dari simple present tense itu ada untuk kalimat positifnya ada subject plus verb one plus verb one-nya ditambahin s atau is terus objek. Nah, teman-teman, untuk penambahan s dan atau is itu hanya berlaku untuk subjek she, he, it ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya itu ada subjek plus don't atau doesn't plus verb one terus objek. Untuk yang interrogatifnya atau question do atau does yang pertama, kemudian subjek, kemudian verb one, kemudian objek. Nah, perlu diingat ya teman-teman, untuk simple present tense itu memiliki dua function. Yang pertama itu general truth atau kebenaran umum, kemudian habitual action atau kebiasaan. Nah, untuk subjek I, you, they, we itu menggunakan do atau done. Do untuk kalimat positif, done untuk kalimat negatifnya. Kemudian untuk subjek she, he, it itu menggunakan does ditambahin s atau is. Does untuk kalimat positif dan doesn't untuk kalimat negatifnya. Nah, verb base yang berakhiran ss, sh, sh, x atau o akan selalu ditambahkan es khusus di subjek she, he, it ya teman-teman, dan hanya berlaku di kalimat positif saja. Next, kita ke simple present tense terbagi menjadi dua. Yang pertama itu nominal sentence, yang kedua itu verbal sentence. Nah, apa sih nominal sentence dan verbal sentence itu? Jadi, nominal sentence itu merupakan kalimat yang tidak ada kata kerja atau verbnya. Kalau verbal sentence itu merupakan kalimat yang ada verb atau kata kerja. Apa sih rumus dari nominal sentence dan verbal sentence? Rumus dari nominal sentence itu ada subjek, setelah subjek ditambahkan to be, is, are, kemudian adjective, noun atau adverb. Nah, untuk verbal sentence itu hanya subjek, verb one, dan objek. Contoh dari nominal sentence is smart, he is friendly, she is sociable. Kemudian verbal sentence ada I play a game, I sleep in bedroom, I cook a rice. Nah, kata is, are itu merupakan to be. Smart, friendly, and sociable itu merupakan adjective, noun atau adverbnya ya teman-teman. Kemudian untuk verbal sentence kata play, sleep, cook itu merupakan verb one.
Kita ke contoh dari contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari simple present tense ya teman-teman. Untuk contoh pertama itu ada I eat noodle, itu untuk positifnya. Negatifnya I don't eat noodle. Untuk interrogatifnya do I eat noodle. Nah, kata do itu diletakkan di awal sebelum subjek. Contoh kedua, she cooks rice. Nah, she adalah subjek yang ditambahkan s atau is. Jadi she cooks, kata kerjanya ditambahin s. She cooks rice. Kemudian untuk negatifnya she doesn't cook rice. Kemudian untuk interrogatifnya does she cook rice. Oke teman-teman, lanjut ke contoh berikutnya, ada they make a cake. Negatifnya they don't make a cake. Interrogatifnya do they make a cake. Oke, untuk contoh terakhir ada Adi brush bathroom. Kemudian Adi doesn't brush bathroom. Kemudian does Adi brush bathroom. Nah, jadi itu tadi adalah 4 contoh dari kalimat simple present tense, kalimat interrogatif, negatif, dan positif ya teman-teman. Tadi kan sudah diberi contoh dari kalimat simple present tense. Aku harap teman-teman sudah paham ya apa itu simple present tense, contohnya, bagaimana cara membuat kalimat, dan rumus-rumusnya. Nah, sekarang aku punya 5 pertanyaan. Untuk jawabannya tulis di kolom komentar ya. Tadi kan kita udah membahas tentang simple present tense, kemudian kita akan membahas tentang future perfect continuous. Kok langkah-langkah sih? Ya, itu pembagian materi dari sananya. Nah, apa sih future perfect continuous itu? Nah, teman-teman, jadi future perfect continuous itu digunakan untuk suatu perbuatan peristiwa yang sudah pada waktu lampau tetapi masih ada kemungkinan untuk dilanjutkan di waktu yang akan datang. Nah, rumus dari future perfect continuous itu ada subject plus shall atau will, kemudian have, been, verb ing, dan object. Untuk rumus dari kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya menyesuaikan ya teman-teman, hampir sama seperti kalimat simple present tense. Bedanya kalau di sini di future perfect continuous itu ada subject, shall, will, have, been, verb ing plus object. Kemudian untuk di kalimat negatifnya ada subject, shall atau will ditambah not, kemudian have been, verb ing, dan object. Sama ya teman-teman, hanya ditambah not, itu negatif. Kemudian untuk interrogatifnya itu ada shall atau will diletakkan sebelum subjek, kemudian subject, have been, verb ing, dan object. Untuk fungsional dari future perfect continuous itu yang pertama, kata kerja menggunakan verb ing. Kemudian berarti sedang terjadi lah ya. Kemudian yang kedua diikuti auxiliary verb seperti shall, will, to be, going to. Kemudian yang ketiga diikuti have been sebelum verb utama. Kemudian yang keempat memiliki arti akan sudah, sedang terjadi. Will, have been, verb ing. Nah teman-teman, tadi kan sudah dijelasin pengertian, terus rumus, subjek, negatif, untuk positif, negatif, dan interrogatifnya. Kemudian kita ke contoh ya. Sini aku punya 3 contoh. Yang pertama untuk kalimat positif itu ada happy will have been passing me tomorrow. Kemudian untuk negatifnya happy will not have been passing me tomorrow. Untuk interrogatifnya will happy have been passing me tomorrow. Kemudian untuk contoh keduanya itu untuk kalimat positifnya ada Riri will have been dating with her boyfriend. Untuk kalimat negatifnya Riri will not have been dating with her boyfriend. Untuk interrogatifnya will Riri have been dating with her boyfriend. Nah, untuk contoh terakhir itu ada I shall have been studying here for 5 months by the end of the March.
Untuk kalimat negatifnya, I shall not have been studying here for 5 months by the end of the March. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, shall I have been studying here for 5 months by the end of the March? Nah, kata shall itu diletakkan sebelum subjek. Oke teman-teman, itu tadi 3 contoh dari future perfect continuous. Semoga dipahami ya. Tadi kan sudah diberikan contoh, sekarang aku punya 5 pertanyaan tentang future perfect continuous. Untuk jawabannya di kolom komentar ya. Bye. Okay, thank you for following the lesson about simple present tense and future perfect continuous tense. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menguasai bahasa Inggris. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menerapkan tenses ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dipelajari, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.